Bloggers Indonesia adalah website untuk komunitas travel bloggers di Indonesia, di mana saya adalah salah satu pendirinya, dan saya juga salah satu pendiri untuk Permablitz Jogja, sekumpulan anak-anak muda yang melakukan kegiatan berkebun, mengubah lahan tidak produktif menjadi lahan produktif setiap 2 minggu di Jogja. Jadi kalau ngelihat betapa hitamnya saya itu pasti kalau nggak karena traveling, karena nyambung-nyambung. Bicara soal responsible travel, saya akan menyampaikan presentasi tulisan dalam bahasa Indonesia, tapi presentasi tertulis saya bahasa Inggris. Spreading responsible travel through blogging. Juni 2012 yang lalu, saya dan 2 orang teman sama-sama travel blogger memutuskan untuk membentuk yang namanya Indonesian Travel Bloggers, dan tujuannya tentu saja mengumpulkan teman-teman di dunia travel blogging untuk bisa bikin semacam kekuatan untuk menyebar, mempromosikan tourism di Indonesia. Terus di sana saya juga menyisipkan urusan responsible travel, dan mungkin kita akan kembali ke sana sedikit nanti. Responsible travel, apa itu? Percaya nggak percaya, urusan bertanggung jawab dalam travel bisa jadi cuman sepele masalah memilih buah apel, dan kita akan diskusikan nanti. Responsible travel bisa dikenal dengan istilah-istilah lain, bisa menemukan bentuknya dalam istilah-istilah lain. Ada ecotourism, conscious travel, geotourism, sustainable tourism. Jadi sebenarnya apa sih responsible travel itu? Kita bisa menelusurinya dari asal katanya. Mungkin kita coba lihat arti dari responsibility, which is ini kondisi atau situasi di mana kita menjadi agen seseorang yang mengakibatkan sesuatu untuk terjadi, dan itu artinya kita bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan, atas pilihan-pilihan yang kita ambil. Kemudian tugas atau kerjaan yang harus dilakukan, atau sesuatu yang harus dilakukan karena dia bersifat benar secara moral atau dianjurkan secara hukum. Intinya ini terkait dengan pilihan-pilihan, tindakan-tindakan yang kita lakukan. Ada sebab akibat dalam setiap tindakan kita, dan mau tidak mau bagi seseorang yang suka jalan-jalan, pilihan apapun yang kita ambil, baik itu penerbangan, makanan, itu pasti punya efek, punya impact, punya akibat pada diri kita sendiri, pada bisnis jasa yang kita pakai, pada orang-orang yang kita kunjungi tempatnya, pada environment yang kita datangi. Jadi all holidays, semua liburan punya dampak positif maupun negatif. Dan dalam responsible travel yang ingin kita lihat, yang kita harapkan adalah kita bisa membawa dampak yang positif lebih banyak ketimbang dampak yang negatif. Semuanya tergantung pada pilihan di mana, kapan, siapa, apa, kenapa, dan bagaimana. Kenapa dan kapan? Teman-teman di sini suka jalan-jalan? Kenapa jalan-jalan? Motivasinya apa? Pengen lari-lari? Kenapa Pak? Di rumah nggak bisa lari-lari, semuanya terlalu banyak barang. Apa motivasi untuk liburan? Gak usah traveling lah, itu bisa nanti definisinya beda lagi. Kenapa? Ada nggak yang alasannya karena lagi ada tiket promo? Jadi itu terkait juga dengan kapan kan? Biasanya tiket promo itu muncul di saat-saat tertentu. Bisa nggak kita kaitkan dengan responsible travel? Ketika ada tiket murah, akan besar kemungkinannya akan lebih banyak penumpang atau penerbangannya penuh, dan jumlah fuel, bahan bakar yang dipakai dalam jumlah yang sama, orang yang lebih banyak itu berarti menghemat. Ini kaitannya sama carbon emission ya, emisi
karbon yang kita keluarkan. Saya baca-baca kalau 1 jam penerbangan itu bisa mengeluarkan 1/4 ton karbon, menyumbangkan karbon bagi atmosfer. Dan Masya Allah, ini Jogja hari ini panas banget. Nggak tahu itu karena apa, katanya sih karena matahari lagi berkunjung ke Jogja. Apa akibatnya juga kalau misalnya semakin banyak orang terbang, kan airline itu nggak cuma satu, banyak, mereka akan berebut untuk menarik penumpang. Semakin banyak penerbangan dan semakin tersebarnya penumpang ke airline-airline yang berbeda, itu juga ada kemungkinan bahwa semakin banyak penerbangan, semakin sedikit penumpang, tapi bahan bakarnya mubazir. Ini cuma contoh untuk emisi karbonnya. Dan tentu saja kemudian pilihan kita mau kemana, pilihan dengan kendaraan apa, itu menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah kita bertanggung jawab dalam traveling atau enggak. Oke, ini ada tips-tips untuk pengurangan emisi karbon selama liburan. Take fewer and longer holidays. Liburannya itu mbok yang lebih sedikit tapi lama. Misalnya ambil cutinya itu yang pas sudah 14 hari baru diambil gitu kan. Nggak cuma tiap 2 hari terbang ke Lombok, 2 hari terbang ke Lombok kerja, terus nanti 2 hari terbang ke Makassar atau mana. Lebih banyak penerbangan yang dipakai, lebih banyak lagi emisi karbonnya. Atau liburannya dekat-dekat rumah aja deh, buat apa, ke Sriketo atau mana gitu, Pantai Indrayanti, lebih dekat, cakep lagi kok. Terus travel by public transport where possible, pakai transport umum jika memungkinkan, karena intinya itu tadi, lebih banyak orang berada di dalam satu kendaraan, jumlah fuelnya sama, itu dibagi-bagi. Jadi at least gue nyumbang jejak karbon sama lu deh gitu, sama-sama sedikit. Atau ketika sedang liburan naik sepeda atau jalan, kalau memang itu nyaman, kan nggak mungkin juga dari Jogja ke Gunung Kidul jalan kaki ya mas. Terus penerbangannya yang direct flights with transfers jika memungkinkan. Ini tips-tipsnya. Kemudian kita ke soal apa, dimana, bagaimana. Ini contoh aja, contoh kecil sebenarnya. Saya tadi ngomong soal responsible travel itu bisa sesimpel masalah milih buah apel. Contohnya itu jadi sumber makanan ketika berlibur. Bayangkan kalau kita ke Malang, di sana ada peternakan sapi, ada perkebunan yang luas. Tapi hotel yang ada di sana itu milih untuk daging sapinya itu dari Australia, apalnya itu dari Amerika. Didatangkan ke sini naik pesawat atau naik kapal atau karbon, sampai ke bandara atau sampai ke pelabuhan. Itu dari sana naik mobil lagi, naik truk lagi untuk ke gudang, naik mobil lagi, naik truk lagi, masuk ke pasar, sebelum akhirnya sampai ke hotel. Kemudian di sini kita nggak cuma ngomongin orang yang traveling loh, tapi kita sebagai travel blogger juga bisa memberi tekanan kepada bisnis-bisnis yang bergerak di sektor tourism untuk misalnya ini, coba dong kembangkan pertanian lokal, kembangkan peternakan lokal supaya di sana bisa langsung bisa langsung tersedia makanan, kayak gitu. Kepikiran untuk community empowerment, memberdayakan masyarakat lokal. Jalan sebentar keluar dari hotel, terus kita milih untuk makan di warung-warung tradisional, pilih untuk mengenal lebih jauh makanan-makanan lokal seperti itu. Di situ juga ada bentuk tanggung jawabnya. Oke, kemudian ada tips-tips untuk pemberdayaan komunitas lokal. Yang ini tentunya terkait erat dengan liburan yang bertanggung jawab. Beli atau gunakan produk-produk lokal ketimbang produk-produk yang diimpor. Kaitannya soal emisi karbon tadi. Lalu gunakan jasa-jasa liburan yang
dijalankan oleh orang-orang lokal atau pegawainya kebanyakan lokal atau bekerja sama dengan usaha-usaha lokal yang diharapkan mereka juga mempraktekkan bentuk-bentuk usaha yang sustainable. Kemudian hormati budaya lokal, tradisi dan tempat-tempat yang sakral. Kenapa dikaitkan dengan memberdayakan komunitas lokal? Karena ketika ada rasa hormat dari para pengunjung terhadap budaya-budaya atau bentuk-bentuk apapun yang dimunculkan sekian lama dan akhirnya menjadi budaya, tradisi, dan ada artefak-artefak di sana, tempat-tempat yang sakral, itu kemudian mereka pun akan menjaga untuk dinikmati oleh pengunjung berikutnya atau orang-orang yang lebih tahu nantinya. Kemudian ada tempat-tempat yang memiliki kesulitan untuk mengurusi masalah sampahnya. Jadi ketika berkunjung ke jangan di tempat-tempat yang turismenya tidak berkembang lah. Di Bali aja di banyak wilayahnya sampah itu masih menjadi masalah yang besar. Yang banyak bergerak untuk masalah sampah itu ya paling cuma di wilayah Kuta, Pasar, Ubud gitu. Jadi semangsa kita sebagai traveler yang bertanggung jawab usahakan seminim mungkin kita menyisakan sampah menggunakan produk yang menghasilkan sampah untuk kemudian kita kasih ke masyarakat lokal, urusin deh nih gitu. Mereka tentunya punya masalah lain untuk dipikirkan ketimbang memikirkan masalah sampah yang kita bawa. Kemudian banyak tempat yang kekurangan air, sehingga di tempat-tempat ini gunakanlah air secara bertanggung jawab, karena riset-riset menunjukkan bahwa turis, pengunjung, para orang-orang yang liburan itu biasanya menggunakan air jauh lebih besar ketimbang masyarakat lokal. Do not buy products, jangan membeli produk-produk dari binatang-binatang yang langka, pohon-pohon yang langka. Mungkin ada yang pernah lihat di rumah siapa gitu kok, di ruang tamunya ada cendrawasih yang udah kaku. Ketika kita memberi dorongan pada sebuah bisnis, ada pembeli, maka besar kemungkinan akan muncul bisnis-bisnis serupa dan itu menjadi sesuatu yang berkembang. Kalau misalnya yang didorong itu adalah bisnis jual beli binatang eksotis, itu kan menjadi sesuatu yang jadi tanggung jawab kita semua. Ada darahnya, ada binatang itu ada di tangan kita semua setelahnya. Terus kalau bagi orang-orang yang memiliki waktu dan tenaga dan ketertarikan lebih, bisa berpartisipasi dalam proyek-proyek konservasi lokal ataupun proyek-proyek sosial di daerah yang dikunjungi.